Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Cahyanto dari kelas 64 3E07 ingin meresum sebuah film dari Mary Riana, Mimpi Sejuta Dolar dalam mata kuliah entrepreneurship. Singkat cerita dimulai pada saat terjadinya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Pada peristiwa itu, semua keturunan Tionghoa menjadi korban diskriminasi, terutama wanita keturunan Tionghoa. Pada waktu terjadi kerusuhan di Jakarta, banyak pihak yang menjadi korban dan dirugikan, termasuk keluarga Mary Riana. Pada saat itu, Mary Riana baru saja tamat sekolah menengah atas atau SMA. Pada saat itu juga Mary Riana harus dikirim ke Singapura oleh ayahanda karena menurut ayahanda situasi di sana akan lebih aman dibandingkan dengan situasi di Jakarta. Meskipun pada awalnya Mary tidak ingin pergi sendirian tanpa keluarganya dan kedua orang tuanya, dengan berat hati Mary terbang ke Singapura dengan hanya bermodalkan sebuah laptop, uang seadanya, dan sebuah kartu nama yang diberikan oleh ayahandanya. Setibanya di Singapura, Mary Riana langsung menuju ke alamat yang tertera dalam kartu nama tersebut. Sesampainya di alamat pemilik kartu nama atau Om Hans, ternyata sudah pindah dari alamat tersebut. Saat itu Mary Riana sedih dan bingung harus pergi kemana lagi karena dia di Singapura hanya sebatang kara. Tidak ada saudara atau keluarga yang tinggal di sana. Pada akhirnya Mary Riana pergi ke sebuah tempat atau taman dan secara tidak sengaja Mary Riana bertemu dengan Mrs. Nor yang duduk sendirian di sebuah bangku. Dengan hati-hati Mary Riana menghampiri dan bertukar pikiran. Mrs. Nor yang baik hati memberinya izin untuk mengakses internet dengan ponsel miliknya. Mary Riana pun segera memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia telah tiba di Singapura. Ketika SMA dulu, yang ternyata dia juga kuliah di Singapura, Mary Riana sangat senang dan memiliki semangat yang meluap-luap dalam dirinya dan merasa bersyukur bisa bertemu Irene. Setelah itu, Mary Riana menghubungi Irene dan mereka membuat janji bertemu. Setelah keduanya bertemu, Mary Riana menceritakan kepada Irene tentang apa yang telah terjadi dan kenapa dia sampai memutuskan untuk pergi ke Singapura. Pada akhirnya, Mary Riana tidak punya pilihan lain selain mendaftar kuliah dan mengikuti tes. Ketika hasil tesnya telah keluar, Mary Riana ternyata lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Setelah tes, Mary Riana harus membayar biaya kuliah sebesar $40.000. Mary Riana yang tidak memiliki uang dan pekerjaan merasa bingung dan berharapkan bisa mendapat pinjaman mahasiswa dari kampus tersebut. Pinjaman mahasiswa tersebut dapat dibayar saat kelulusan, namun dengan syarat Mary harus memiliki penjamin yang minimal sudah menjadi mahasiswa selama 2 tahun di kampus tersebut. Akhirnya Irene memperkenalkan Mary kepada seniornya yang telah menjadi mahasiswa di kampus itu selama 2 tahun yang bernama Alfa. Sepeninggalnya Alfa, Mary Riana terkena musibah, dia bangkrut dan kehabisan uang, dia menangis dan tidak ada tempat dia mengadu. Ibunya tiba-tiba datang, menjenguknya memberikan semangat dan kekuatan baru. Maka Mary Riana memulai semuanya dari awal lagi. Karena kejadian tersebut, Mary Riana sadar atas kesalahannya selama ini, lalu dia bergegas menghubungi Alfa untuk meminta maaf dan mengakui atas kesalahannya. Alfa yang masih mencintainya memaafkan, lalu mereka bertemu kembali dan di sela-sela pertemuannya Alfa memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Ternyata Mary Riana diam-diam juga menaruh hati pada Alfa. Pada akhirnya mereka pun menjadi sepasang kekasih. Setelah Mary Riana dan Irene pun pada akhirnya baikan, dan Irene sudah mengikhlaskan Alfa untuk Mary Riana karena mereka berdua adalah pasangan serasi. Dan akhirnya Irene dan Mary Riana lulus kuliah bersamaan, di mana keluarga Mary Riana hadir dalam acara wisuda tersebut. Sekian cerita singkat dari film Mary Riana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.